Jadi kita kayaknya udah hampir sekitar 1 tahun kayaknya kesini, dan memang banyak banget yang dia kerjain gitu loh. Salah satunya ada gedung baru yang akan dibangun di depan kolam persis. Nah kebetulan ini nggak dikunci walaupun ada tulisannya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Halo semua sobat, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Hari ini kita berkesempatan untuk jalan-jalan ke Cianjur. Sebenarnya udah banyak yang terjadi di sini. Kita mau sedikit mengupdate teman-teman. Dan kebetulan juga ada beberapa proyek yang Ronald lagi jalanin. Sebenarnya dia sibuk ngapain aja sih, kok sekarang kayaknya kontes tuh kayak sedikit dilepaskan sama dia. Kita langsung menuju ke kolamnya aja. Nah kita hari ini sedikit bermain-main. Kita naik motor listriknya dia ya, doi. Jadi kita langsung ke kolamnya aja nih. Nah jadi kita kayaknya udah hampir sekitar 1 tahun kayaknya kesini. Mungkin sebenarnya kesini, cuman kita nggak pernah ngevlogin lagi, kita nggak pernah bahas-bahas apa-apa lagi. Dan memang banyak banget yang dia kerjain gitu loh. Salah satunya ada gedung baru yang akan dibangun di depan kolam persis. Ini tuh nanti akan digunakan untuk gedung ikan juga ya, tapi sampai sekarang ikannya si Ronald masih belum mau reveal apa. Ini gedungnya juga lumayan luas sih kalau teman-teman lihat nih, kayaknya bisa ada 500 meter kali, ada kayak lebih kali ini, lebih kayaknya. Satu kolom tuh 6 meter kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 36 meter kali 1, 2, 3, 4, kayaknya sekitar 700 meter kayaknya kalau lihat sekilas. Nah kebetulan ini nggak dikunci walaupun ada tulisannya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kita langsung masuk aja. Oke. Kita parkir di sini guys. Jadi kalau dilihat secara kasat mata di sini pun juga memang udah terjadi apa namanya, progres gitu loh. Jadi ada banyak yang berantakan. Kalau teman-teman lihat di sini ada bak fiber banyak banget. Di situ ada bak fiber banyak banget. Di sini tiba-tiba ada gedung baru. Mungkin kita bisa sedikit menyisir awalnya dari yang gedung baru dulu ya. Semoga nggak dikunci sih, karena hari ini si Ronald lagi ada tamu, nemenin tamu. Jadi ya kita coba cek. Nah sebenarnya ini saya udah tahu ini buat apa gunanya. Kayaknya di dalam ada orang ya? Oh nggak ada ya? Ini belum ada gemboknya, kita bisa langsung buka. Nah, di sini tuh sebenarnya Ronald mencoba untuk membuat pakannya sendiri kayaknya nih. Jadi di sini tuh akan dibuat untuk peternakan ulet Jerman. Ulet Jerman. Jadi di sini tuh nanti bakal ada box-box kotak kayak begini. Nah, satu kotak ini isinya tuh berapa saya masih nggak ngerti, soalnya kan bukan saya yang mau. Cuman kalau kita lihat ini di sini aja kotaknya udah 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 30 box. 30 box per ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya bener, ada 240 box nanti. Nah kalau misalnya satu ini bisa berisi mungkin 2 kilo aja, berarti udah berapa tuh? 500 kilo. Nah, setahu saya itu ulet Jerman itu produksinya setiap 2 minggu, setahu saya. Jadi nanti mungkin dari sini pun mungkin dia bisa untuk makanin ikan-ikan yang ada di sini. Karena rencananya katanya si Ronald tuh mau pakai ini semuanya untuk pembesaran. Nah ini terus yang keren lagi sebenarnya si kolam itu sebenarnya udah selesai. Nah kolam ini udah selesai, semuanya sudah pagar dengan baik, tertata dengan baik. Jadi waktu itu kalau nggak salah teman-teman terakhir kali di sini tuh baru pas lagi perapihannya. Tapi sekarang udah selesai. Nah di sini kolam tampung air si Ronald. Nah ini semuanya dicor keliling. Ada bak kontrolnya juga di sini. Kan kita lihat ada daun-daun gitu, jadi kita bisa bersihin. Nah kenapa di sini ada karungnya? Karena waktu itu di sini lumpurnya itu lumayan banyak.
Dan ketika diangkat tuh masih agak ambles-ambles dikit. Jadi semuanya ditata lagi dengan karung. Setahu saya nanti terakhirnya ini si karungnya ini bakal dilapisin lagi pakai tanah merah gitu. Cuman kalau nggak dilapisin pun nggak apa-apa karena ini hanya kolam penampungan doang. Nah, sisa kolamnya semua udah tertata dengan rapi. Kayak kolam kayak begini ini luasnya 360 meter totalnya, satu kolam besarnya. Nah, si Ronald itu membagi menjadi 2 kolam. Kaki limanya juga ada di sekelilingnya. Nah, dibagi jadi 2 kolam itu, setelah dibagi pun masih ada kamarnya tuh teman-teman di situ. Jadi kalau arwananya udah sempet nikah atau kawin dan biasanya dia nyari tempat-tempat di pojokan itu, ketika masuk di kamar itu nanti kita akan langsung turunin. Nah, yang paling keren itu di sini udah menggunakan sistem yang waktu itu kita nggak sengaja pergi ke kolam Pontianak. Jadi kita pas narik jaring itu biasanya kalau di tengah itu butuh 1 orang lagi. Nah, di sini kita pasangin rel supaya nanti jaringnya itu diikat ke sini. Jadi yang narik itu cuma dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi itu akan memudahkan banget dan kita memang bakal ngurangin orang banget untuk melakukan sebuah panen gitu loh. Nah, ini semuanya kurang lebih cuman yang lebih gede luasnya kayaknya. Nggak tahu yang ini luasnya berapa. Nah, tapi kalau di kolam ini sekarang lengkap ya, dilengkapi sama sprinkler. Jadi itu gunanya untuk nambahin aerasi di kolam. Di masing-masing kolam ini di luas yang 180 meter ini terdapat 2 kucuran air nantinya di sini. Nah, ini semuanya dibangun dengan rapi, perpipanya juga nggak ada yang berantakan. Semoga nanti kolam kita pun juga bisa minimal rapi kayak begini deh. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari bawah, tempat pembuangan airnya pun juga udah dibuat. Jadi kayak misalnya permukaan airnya itu tidak akan terjadi pengendapan kotoran. Karena biasa yang air nggak ada skimmernya itu kalau gerak itu biasanya suka ada minyak, suka ada lapisan-lapisan kayak lumut gitu ya. Nah, ini sekarang udah nggak mungkin. Nah, terus kayaknya si Ronald ini narik kamarnya itu, bukanya itu bukan dari situnya langsung karena ini ada katrolnya nih. Kalau teman-teman lihat nih, ini ada benangnya, bukan benang sih, apa, tali ya. Kita kesini aja deh biar bisa lihat langsung. Nah, ini dia. Jadi kayaknya kalau mau ditarik tuh dari sini bisa nih, tuh tarik nih tuh. Nah, nanti tarik terus diikat ke sini gitu. Jadi kalau pas arwananya masuk kita bisa ngontrol langsung dari sini. Nah, kalau misalnya udah berdua di sini, misalnya hari keberapa terus tiba-tiba dibuang, ada kemungkinan kita masih bisa nyelamatin. Kenapa? Karena di sini rendah nih airnya. Kalau nggak salah di sini 60 cm aja. Nah, pas di 60 cm itu si kolamnya juga bening. Nah, kita nggak tahu cara Ronald akan berhasil atau enggak. Nah, setiap kolam itu rumusnya beda-beda. Kalau di kolam kita sendiri tinggi airnya itu 1,5 meter. Kalau di sini 1,2 meter. Nah, teman-teman ingat kan indukan yang kemarin akhirnya kita bongkar buru-buru karena memang mesti benerin kolamnya. Indukan ini sekarang udah beradaptasi baik di palutnya. Ada sesuatu yang saya mau bagiin ke teman-teman, mau kasih share ke teman-teman. Jadi kemarin itu kayaknya waktu di kolam itu indukannya makannya kurang bagus, kurang beradaptasi maksimal lah intinya. Nah, waktu diangkat saya bingung karena indukan-indukan yang kita taruh itu adalah indukan-indukan yang notabene itu lumayan bagus gitu loh. Nah, ternyata setelah saya balik lagi, ini kayaknya udah sekitar 6 bulan ya, kita bisa lihat deh indukan-indukannya ini sudah beradaptasi dengan baik. Kayaknya tuh makannya juga udah bagus gitu loh. Jadi badan dia udah mulai balik lagi, dayungnya juga udah mulai makan lagi. Ini kayak yang di depan ini lihat ekornya kan besar sekali tuh. Nah, ini kalau sore-sore ini udah pada ngumpul mau dikasih makan. Nah, jadi itu yang mau dipetik dari poin ini adalah ternyata ya teman-teman ya, ikan arwana itu kalau dipelihara dengan pakan yang kurang itu tuh bisa mengurangi bentuk badan dia segimanapun rupa sampai dia tuh jadi nggak terlihat bagus gitu loh.
Apalagi kalau dia masih stres, mungkin ekornya yang tadinya kerang, lumayan lebar itu jadi hilang nih. Kayak begini kan lumayan tuh, dagingnya panjang banget, ekornya juga kerang gitu. Nah jadi kalau teman-teman pelihara ikan di kolam sama di akuarium itu sebenarnya prinsipnya sama. Jadi pakannya juga harus bagus, mungkin dia stresnya juga nggak mungkin bisa harus nggak boleh berlebihan gitu. Karena kalau dia kayak begitu, nanti dia akan kena kompromi ke anatominya. Nah kalau teman-teman nanya ini super red bang, iya ini super red. Kenapa warnanya sekarang semuanya pada pudar dan nggak muncul? Karena memang ini hanya ditaruh di bak doang dan tidak dikasih lampu sama sekali. Jadi kalau kita lihat ada beberapa warnanya yang warna naturalnya masih muncul, oren-orenan kayak begini. Ada yang lebih putih, tapi tenang teman-teman, nanti kalau misalnya ikan ini dimasukin ke kolam yang baru dan kolamnya itu kan sekarang lebih bening dan bakal ada yang namanya pencahayaan matahari yang cukup ya. Jadi itu dia warnanya akan balik lagi kayak kolam kita yang sekarang itu, warna arwana itu cepet banget naiknya dan sekarang udah pada merah-merah semua gitu loh. Nah indukan ini sih sebenarnya ya panjangnya sih ada beberapa yang hampir 70 cm saya lihat, karena ini adalah indukan gabungan dari yang pertama kali kita beli satuan sama ada yang kita bedah kolam. Nah kalau teman-teman lihat ini warnanya seperti ini, sebenarnya yang kita training di akuarium itu warnanya semua udah muncul semua, bahkan ada beberapa yang udah jadi blok. Nah ini teman-teman kalau ngikutin vlognya itu adalah beberapa ikan yang kita angkat dari kolamnya Kokulun. Waktu itu kalau nggak salah kita ngangkatnya sama A. Irfan Hakim. Nah terus teman-teman pasti nanya dong rencana kedepannya itu apa, karena sebenarnya ini indukan adalah indukan barengan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita udah selesai proses perapiannya, kemarin itu ada sedikit kesulitan karena lagi musim hujan. Jadi pas kita lagi mau ngelasin tanahnya itu lembek terus karena kena hujan terus menerus gitu loh. Nanti karena ini udah siap, rencananya kemungkinan kalau memang diizinkan sama yang di atas, kita mau masukin ikannya itu ke dalam kolam bulan-bulan Maret. Jadi nanti akan ada vlog ketika dimana ikan ini dimasukin kolam lagi. Nah vlognya itu nanti akan membahas juga kita select lagi gitu loh. Ada yang masih bisa dipakai, ada yang nggak bisa dipakai nggak. Nah itu jumlahnya kita akan daur ulang. Bukan daur ulang sih, akan acak ulang. Jadi kita harus tahu kali ini bener-bener kan selama ini kan kita masukin ikan cuman oke kita masukin aja lah, asal masukin supaya ikannya paling nggak hidup dulu atau enggak gitu loh. Nah ternyata setelah berapa tahun masih hidup dan sehat walafiat, kali ini baru kita mau melakukan sexing. Jadi misalnya udah ketahuan jantan betinanya di kolam itu, kita kasih kalau misalnya dari 5 ikan itu komposisinya 2 jantan tetapi betinanya ada 3 gitu. Teman-teman doain aja, karena memang sebenarnya di sini dengan kondisi yang kemarin tidak begitu sesuai aja, itu sebenarnya udah ngerem sebanyak 2 kali yang ketahuan. Cuman pada saat itu memang panennya masih panen muda gitu, jadi tidak bertumbuh menjadi arwana gitu, baru kayak 3 hari atau 4 hari. Cuman diharapkan kedepannya dengan air yang bening ini kita bisa tetap lebih mengontrol lah istilahnya, karena kalau malam-malam di sini pegawainya juga baru belajar juga kan cara ngeliatnya ikan arwananya, jadi kadang-kadang mungkin tidak terkontrol. Jadi diharapkan dengan beningnya air ini ketahuan yang mana yang ngerem, terus misalnya mereka nggak makan atau sakit pun ketahuan karena airnya bener-bener jernih banget gitu loh. Nah terus terakhir update di sini, saya nggak tahu dia mau ngapain, tapi di sini tuh banyak banget bak-bak baru dan kayaknya ada bak ikan hias lainnya ya. Jadi di sini ada koi. Kalau dilihat di sini yang paling menarik ini adalah si Molly ini. Nah Molly ini ditaruh di sini ini banyak banget teman-teman. Nah Molly-Mollynya ini ternyata secara harian itu beranak terus nih. Kalau kita lihat masih ada anaknya nih, kecil-kecil nih, banyak banget nih. Nih pelan-pelan ya. Nih tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh 8. Yang kecil-kecil kelihatan nggak sih yang kecilnya ini? Jadi katanya itu si Molly ini tuh beranaknya bukan kayak lama gitu loh. Setiap hari selalu ada anak baru. Nah setiap kali ada anak baru itu
mereka akan serok. Habis serok mereka masukin ke kolam pembesaran ini. Nah di sini pun katanya anaknya itu udah ada sekitar 600 ekor teman-teman, secara tiap hari panen dalam waktu cuman hanya beberapa minggu aja. Nah ketika saya nanya sama kipernya, katanya ikan moli ini akan menjadi dewasa setelah 2 bulan sampai ke gede indukan gitu. Nah kira-kira si Ronald mau bikin apa? Teman-teman bisa langsung komen di bawah, kita nggak tahu gitu loh. Bisa aja ini dia mau jual, bisa aja ternyata ini buat makan. Karena kan tadi kita lihat dia buat makan juga gitu loh. Nah di sini juga ternyata ada ikan lainnya lagi. Nah ternyata di sini juga ada ikan lain. Kalau kita lihat kecil-kecil banyak banget kayak kecebong. Katanya sih rumornya di satu beginian tuh ada 20.000 ikannya. Nih. Nah ini adalah ikan lele teman-teman. Jadi si Ronald ini kayaknya lagi mencoba bereksperimen untuk ikan-ikan lainnya. Yang sampai saat ini saya juga masih belum tahu buat apa. Ya, nanti kita pas ketemu Ronaldnya, kalau sempat kita akan sedikit bertanya-tanya. Kemungkinan kita bisa melakukan itu kalau nanti kita pas balik ke sini ya, pas kita lagi nurunin indukan. Nah so far update-nya sih begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita mau head back lagi ke Jakarta karena ada beberapa urusan yang kita mesti take care. Salah satunya ada kolam kita yang kayaknya ada perkembangan sih, cuman belum jadi sampai se-develop kayak begini gitu loh. Nanti rencananya ke depannya ya kepinginnya kita bisa punya tempat yang rapi seperti ini. Nanti kita akan update juga, semoga teman-teman juga nggak bosen juga nontonin update-nya. Karena memang pada saat ini update-nya itu terlihatnya tidak terlalu banyak, padahal itu lumayan besar gitu loh. Kalau dilakukan butuh waktu yang lumayan lama. Terima kasih teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, karena like itu bisa membantu algoritma kita untuk menyebarkan video ini supaya konten-konten kreator kecil kayak kita gini masih bisa diapresiasi di masyarakat. Jangan lupa juga komen and subscribe karena semuanya itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih udah nonton MikeLab.vlog.